Salam, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan membahas satu topik yang menjadi dasar iman kita sebagai orang Kristen, yaitu kemenangan di salib dan mengapa kebangkitan Yesus adalah harapan kita. Salib adalah simbol yang kuat dalam kekristenan. Di atas kayu salib inilah Yesus Kristus menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi apakah hanya itu? Apakah kematiannya di salib adalah akhir dari segalanya? Tentu tidak. Mari kita telusuri lebih dalam. Yesus disalibkan karena Dia mengambil alih semua dosa dunia. Dia menjadi pengganti kita, menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kematian Yesus disalib adalah puncak dari kasih Allah kepada manusia. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa dan betapa besar kasih Allah yang rela mengorbankan putranya yang tunggal. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Namun, yang membuat iman Kristen unik adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan ini bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga bukti nyata bahwa Yesus menang atas dosa dan maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Yesus memberi kita harapan yang hidup. Harapan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal bersama Allah. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bagaimana kita menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kebangkitan Yesus memanggil kita untuk hidup dalam kemenangan. Itu berarti kita harus meninggalkan hidup dalam dosa dan mulai hidup dalam terang Kristus. Efesus pasal 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada banyak di antara kita yang telah mengalami transformasi yang luar biasa setelah menerima Kristus. Hidup yang dulu dipenuhi dengan kegelapan dan kesedihan, kini diisi dengan sukacita dan damai sejahtera.
Ini adalah bukti nyata bahwa kebangkitan Yesus membawa perubahan yang radikal dan penuh harapan. Mungkin di antara kita ada yang masih ragu atau belum sepenuhnya percaya. Saya menantang Anda untuk membuka hati dan mengizinkan Yesus masuk ke dalam hidup Anda. Percayalah, kebangkitannya adalah jaminan bahwa Anda tidak akan pernah sendirian dan selalu ada harapan di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang memberi kami harapan. Kami memohon agar Engkau selalu menguatkan iman kami dan membantu kami untuk hidup dalam kemenangan-Mu setiap hari. Amin. Jika Anda merasa terberkati oleh video ini, jangan ragu untuk membagikannya dengan orang lain. Mari kita sebarkan harapan kebangkitan Yesus ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.